Leo, selebihnya cek di kolom deskripsi, dan penting banget bagi yang musiman yang nggak tahu gua, yang nggak tahu channel ini, tolong bener-bener cek kolom deskripsi, dibaca benar-benar, jadi gua nggak perlu ngomong lagi menjelaskan di channel apa, gua seperti apa, dan bagaimana membership itu, bagaimana buahnya, keuntungannya itu bagaimana. Silahkan cek di kolom deskripsi sendiri. Benar-benar gua minta tolong, apalagi yang nggak tahu gua. Itu susah dah kalau nggak tahu gua. Aduh. Oke, Leo. Ada ratunya tongkat, datang-datang energi lu sendiri, Libra, Libra, Sagittarius, Leo sama Aries, Ariesnya sedikit yang gue lihat. Aduh, kesempatan banyak ya di depan ya, banyak orang yang ngelihat lu, kreativitas banyak gitu, lu punya banyak ide, lu punya banyak ngerti eksekusi. Intinya sih kerjaan lu banyak ya. Intinya lu bukan orang pengangguran gitu loh. Kalau lu mau ngerjain ini bisa-bisa aja, kalau lu mau ngerjain ini bisa-bisa aja. Multitasking bisa banget gitu loh. Jadi lu multi talenta gitu. Lu diingatkan di sini kalau lu itu bukan hanya orang yang terlahir dengan satu kemampuan aja, tapi banyak kemampuan yang lu bisa lakukan, yang lu bisa kerjakan di sini. Banyak Leo yang juga sudah mengerjakan beberapa project gitu ya. Tanggung jawabannya, aduh, udah banyak dikenal orang, banyak orang yang mulai deket sama lu gitu ya. Orang-orang baru yang bahkan bukan hanya dekat sama lu, percaya sama lu gitu loh. Jadi sebenarnya sih lu nggak perlu mendopleng orang lain ya untuk mendapatkan kepopularitas. To get your popularity, buat lu bikin populer, lu sebenarnya nggak perlu dompleng atas nama orang ya, sebenarnya orang yang butuh lu, intinya kayak gitu ya. Jadi percaya diri aja, pede aja gitu ya, orang yang butuh lu, bukan lu yang butuh orang. Ya bukan maknanya negatif sih ya, tetap lu maknain aja secara positif, itulah artinya nggak usah terlalu itu down, nggak usah lu terlalu bagaimana, karena sebenarnya lu punya segala kemampuan, segala kreativitas, kerjaan lu banyak, apa yang lu mesti lakuin itu banyak. Jadi nggak perlu lu merasa atau membandingin ke orang, ya kok gue gini-gini aja. Sebenarnya kalau lu mau, bukan mampu lo ya, kalau lu mau gerak, banyak hal yang lu harus lakukan yang membuat diri lu akhirnya itu enak ke depan, itu aja. Ada 6 tongkat di sini, hati-hati Libra, Gemini sama Aquarius, hati-hati. Kalau yang masih belum bisa meninggalkan masa lalu, diminta meninggalkan beneran gitu ya. Nggak ada untungnya, beneran siapa sih ngedragi masa lalu gitu loh. Ada beberapa orang di masa lalu itu yang masih inget sama lu, yang gue lihat gitu ya. Pengen ngomong sama lu, pengen ngajak ngobrol, pengen ngerayu lu, tapi ya apa daya, antara mereka tidak mau, tidak mampu, dan malu gitu ya. Jadi nggak ada nyali ke lu gitu ya, dianggap dan dilihat lu nya itu, wah si Leo sekarang begini, si Leo sekarang begitu gitu. Jadi gua nggak ada nyali, gua nggak percaya diri ke Leo nya. Dan ada juga beberapa Leo masih teringat juga di masa lalu gitu ya, yang gue sayangkan gitu ya, kenapa masa lalu diingat. Oke lah, nggak apa-apa lah diingat lah, gue agak ya, ya agak oke lah, agak bisa toleransi lah mengingat di masa lalu, tapi jangan sampai lu reliving, menghidupkan lagi masa lalu di masa sekarang gitu. Apalagi yang masa lalu udah bikin lu menderita, terpuruk, wah delosor nggak karu-karuan gitu ya, berguling-guling nggak karuan gitu ya, merana sampai tertatih-tatih nggak karuan. Jadi lebih baik nggak usah. Kalau gua nggak usah, stop aja gitu ya. Ada 5 tongkat di sini, wih, lu dipaksa untuk belajar hal baru, men, lu dipaksa untuk keluar dari zona nyaman lu gitu, lu dipaksa untuk bener-bener mampu, lu bener-bener bisa, walaupun kadang lu merasa nggak mampu dan nggak bisa. Kembali lagi yang gua bilang, tanggung jawab lu tuh banyak beneran. Kalau lu melihat diri lu itu nyantai, sebenarnya waktu 2 jam itu nggak akan cukup. Lu coba ketika lu itu stuck atau apapun gitu ya, lu coba ambil, tulis di buku, selembar kertas atau apapun gitu. Kalau lebih baik itu dibikin jurnal tiap hari ya. Kok gue ngerasa gue nggak ada kerjaan gitu ya, stuck dan apapun, coba di list di sekitaran lu gitu, apa yang bisa lu kerjain. Sebenarnya banyak gitu loh. Jadi ketika lu itu ada rasa seperti itu, gue juga seperti itu gitu. Ketika ngerasa gue stuck gitu ya gue ambil waktu gue, tapi gue paham itu harus gue lakuin. Ada beberapa hal yang diminta dan dipaksa untuk lu lakuin, walaupun lu kadang malas, capek, luar biasa gitu ya. Iya, itu diri lu sendiri yang ngedobrak gitu loh, diri lu sendiri yang paham bagaimana ngelakukan, bagaimana caranya itu lu membuat diri lu itu mampu, bisa, dan ya jalan.
jangan lari dulu, jalan dulu gitu loh. Jadi mengalahkan kemalasan lu. Ada beberapa Leo atau orang yang berkaitan sama Leo ini menunda-nunda sesuatu itu, jadi akhirnya ya kayak pile up. Jadi akhirnya menumpuk di depan gitu ya. Ada yang sudah ketemu belahan jiwa, Pisces, Cancer sama Scorpio, lebih banyak Scorpionya di sini ya. Nggak ada lagi yang bisa dikatakan gitu loh. Jadi orang ini benar-benar sudah tercipta buat lu, apapun yang terjadi ya, menerima lu apa adanya. Ada yang sedang menjalani hubungan ini, ada yang OTW dari masa depan juga gitu loh. Dan tolong bagi yang OTW, karena lu sudah mengetahui hal ini ya, Leo atau orang yang berkaitan sama Leo udah mengetahui hal ini, tolong benar-benar dimaknai positif ya. Jangan sampai lu ngelihatnya, wah sudah ada yang OTW, jadi kayak banyak hal negatif yang lu lakuin, lu nggak ngebangun diri lu sendiri, lu nggak membuat diri lu menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih dan lebih positif ke depannya, lu lebih mencintai diri lu, tapi lu bergantung dengan kata-kata atau kartu gua, oh ada yang OTW di depan, ya. Itu yang gua nggak approve banget, itu yang benar-benar jelek, bukan gua banget ya, bukan arahnya channel ini. Jadi yang sudah ketemu atau sedang menjalani, dilihat baik-baik, dimaknai baik-baik, dilakukan secara baik juga. Jangan sampai ngasih atau memberi hal-hal yang jelek di tengah-tengah sehingga nantinya hubungan itu nggak jadi hubungan yang satu-satunya, soulmate, belahan jiwa, dan lain sebagainya. Oke, kalau saya sudah ketemu dengan yang mereka belahan jiwa ya sudah, gue nggak ada catatan. Ini kan yang ada catatannya aja. Buat apa gue ngebahas yang baik-baik aja gitu loh, kan percuma lo ngeliat tarot gue kan. Jadi yang sudah baik aja. Contohnya seperti gue udah ketemu dengan seorang ya udah gue nggak akan bahas lagi gitu loh. Ya udah seperti itulah. Oke. Ada 7 pedang di sini, hati-hati. Sekali lagi ada teman rasa musuh. Aries sama Leo kurang lebih sama lo ya. Ada teman rasa musuh di sini. Ada yang nggak seneng sama lu, hati-hati. Ada yang nusuk dari belakang. Sok-sokan ya dekat sama lu. Ujung-ujungnya seperti itu. Kalau gua sebagai Leo gitu ya. Gua udah kenyang dengan ini, gua tarik 4 kartu ya. Gua kasih bonus 1 kartu. Kartu yang terakhir. Kalau gue sebagai Leo gue pribadi gitu ya, udah kenyang dengan yang namanya seperti itu gitu. Jadi ketika orang udah nggak lagi tiba-tiba apa yang dijanjikan, apa yang dikatakan bertolak belakang, gue udah sangat maklum gitu ya. Kalau gue orangnya gampang aja, intinya nggak terlalu mikirkan. Ketika orang itu sudah jelek ya udah jelek aja bagi gue. Bagus-bagus saja gitu loh. Gue nggak akan memaksakan diri untuk diterima atau meminta penjelasan dalam tanda kutip. Lu ngapain seperti ini? Ya udah ketahuan jeleknya, udah jelek aja gitu loh. Dia mau menyebarkan berita apa soal gue nggak terlalu mau tahu ya, bukan seperti itu karena emang gue nggak punya waktu gitu loh. Gue waktu 24 jam itu serasa nggak cukup, beneran serasa nggak cukup. Meeting di sini, ketemu klien di sini, ngobrol sama klien di sini, gue recording, gua mandi, gua make up, gua sama suami gua sama anjing gua harus rescue ini, gua harus mana ini, gua feeding ke sana, gua ngobrol sama anak gua, terlalu banyak gitu ya. Jadi nggak paham gua harus kalau sebagai Leo, gua pribadi sebagai Leo, terlalu menyibukkan orang mental rendahan seperti ini yang sifatnya tuh menjatuhkan. Jadi bagi yang kalian yang sadar, bagi para Leo yang sadar gitu ya, dengan orang-orang yang mental menjatuhkan, level mereka ya seperti itu, ya ya itu udah dunia itu yang mereka tahu. Nah jadi kalau gua untuk menempatkan diri gua ke level seperti itu, gua nggak mau dong, karena bukan level gua gitu loh. Mereka rendah aja, nyampah aja gitu loh, jatuh aja. Gua nggak perlu dan gua nggak butuh pengakuan mereka, gua hebat, gua mampu gitu ya, gua di mana, gua levelnya seperti apa, enggak butuh. Karena dengan orang-orang itu menjatuhkan gua, oh nanti karmanya juga nggak akan ke gua gitu loh. Maksudnya karma jeleknya nggak akan ke gua. Karma masing-masing ditanggung masing-masing orang. Kan yang mereka tanam yang mereka tuai. Jadi gua nggak akan sibuk untuk membalas, mau tahu, kepo. Enggak, ya udah, gua lanjut aja dengan kehidupan gua gitu loh. Aduh, gua dengan masalah gua sendiri aja nggak kelar-kelar gitu ya, masih harus mengurusi kenapa kok orang itu ngomong jelek soal gua, atau ngomong hal nggak benar soal gua, ya biarin aja gitu loh. Toh waktu yang akan buktikan. Kan kalau gua simple aja seperti itu, biarin aja.
Asnya cawan banyak orang yang lebih sayang sama lu daripada orang yang nggak suka sama lu, daripada orang yang julid sama lu, daripada orang yang kepo sama lu, daripada orang yang nusuk sama lu. Udahlah, semua pasti jatuh pada tempatnya. Orang bakal melihat mana yang baik, mana yang enggak gitu ya. Mana yang tulus, mana yang enggak gitu. Lu nggak perlu lu buktikan. Orang yang sayang sama lu nggak perlu lu kasih omongan lu, nggak perlu lu kasih pembuktian lu. Mereka bakal sayang lu apa adanya. Mereka bakal ada di sana ke lu apa adanya, bakal setia ke lu seperti itu. Nggak perlu diminta. Mereka yang pura-pura, ya semuanya akan jatuh pada tempatnya. Kalau yang gua mah bisa bilang ya, jangan terlalu in pada orang yang terlalu banyak omongnya di depan. Itu jangan gitu loh. Karena ya kembali lagi ya, ada pepatah yang sangat bagus untuk hal ini dan kita semua tahu. Tong kosong tuh nyaring bunyinya. Biarkan aja gitu loh. Oh, ya biarkan nyaring bunyinya. Jadi ya biarkan kita kasih mereka kerjaan. Kan senengnya seperti itu, levelnya seperti itu, ya dunia seperti itu. Ya biarin aja. So go with your world. I don't want to go with your world. I'm not your level. Kalau gue seperti itu ya. The moon sekali lagi, entar hati-hati aja. Kok semua ya jatuh pada tempatnya nih yang gue lihat ya kan Cancer sedikit Pisces ya. Ada rahasia yang bahkan terkuak, ada orang yang tidak mau terus terang sama lo, ya biarkan aja gitu. Ada beberapa Leo yang gue lihat di sini sudah melihat segala hal dengan sangat jelas, cuma nggak mau terlalu digembar-gembor. Gue tahu kok lu bakal seperti ini ke gue, lu tahu, gue tahu kok lu bakal seperti itu, bakal apalah gitu ya. Tapi si Leo kayak yang malas gitu ya, udah disimpan buat dirinya sendiri. Ada berapa yang seperti itu Leo, ada berapa peristiwa yang tidak secara sengaja nanti bakal terkuak secara pelan-pelan dan akhirnya lu lihat ya udah gue tahu kok, udah gue paham, ya udah biarin aja ya. Jadi nggak perlu terlalu diambil pusing dengan kartunya The Moon itu ya. Tetap lanjut aja apa yang jadi pekerjaan lu karena apa yang lu harus lu lakuin tuh banyak gitu ya. Bangun dinasti lu gitu ya. Tidak perlu kepo dan tidak perlu menyibukkan diri dengan urusan-urusan atau orang-orang yang memang nggak perlu dan nggak selevel sama lu. Oke, ada kesatria tongkat di sini. Seperti biasalah, banyak yang mau kenalan, banyak yang pengen sama lu, pengen banyak yang deket sama lu, tapi ya gimana lagi ya, kadang Leo enggak ya gitu ya, kadang lebih banyak enggaknya yang gue lihat di sini gitu loh, banyak yang apa ya, katakanlah itu curious apa sih, penasaran sama lu gitu loh. Wah, si Leo kok dilihat seperti ini, seperti itu gitu, dilihat wah gitu ya. Gua pengen deket, gua pengen kenalan, gua pengen ngobrol ya, namanya kesatria, cepat dia pergi, cepat dia keluar ya, cepat dia masuk, cepat dia keluar gitu loh. Apalagi satria tongkat gitu loh. Energi lu sendiri nih Leo Sagittarius sama Aries, tapi lebih sedikit Leonya sedikit yang gua lihat gitu loh. Jadi energi yang ya kacangan seperti ini ya dianggap sambil lalu aja gitu loh. Kalau mereka ada di sana dan mereka bawa impact yang positif, ya diambil aja impact positifnya. Dan kayaknya lebih banyak negatifnya sih ini sih, karena energinya prematur banget gitu loh ya. Bagi para Leo ada catatannya, mungkin tidak perlu terlalu menganggap serius hal yang kelihatannya itu masih 50%, atau dilihat itu, wah ini ada kesempatan gitu, wah orang ini seperti ini ke gue. Jadi jangan mengambil 100% hal yang terjadi di awal. Biarkan waktu dan alam yang bekerja, dilihat ini bagaimana kelanjutannya. Baru lu bisa pelan-pelan naik ke 60%, 65%, 68%, 71%, 76% gitu ya. Jadi nggak sampai 100% di awal. Jadi benar-benar banyak pembelajaran yang lu harus benar-benar ingat di masa lalu itu apa kejadiannya, apa yang lu pernah alami. Jadi di masa depan tuh nggak terlalu gerusa-gerusu gitu ya, nggak terlalu terburu-buru. Ada The Hermit gitu, ada yang belum keluar dari cangkang ini yang gue lihat ya, ada yang masih bertapa, ada yang masih bersedih, Virgo, Taurus, sama Capricorn. Ada yang lebih banyak melihat ke dirinya sendiri, ada beberapa Leo yang gue lihat itu lebih percaya dengan intuisinya sendiri, percaya dengan dirinya sendiri, tidak mau terlalu gegabah, tidak mau terlalu terburu-buru, melihat ke depannya itu seperti apa yang diperbuat orang ini, apa yang diperbuat oleh lingkungan ini. Jadi tidak semata-mata si Leo itu mengambil, oke lah gue percaya sama lu, oke lah gue mau seperti ini A, B, C, D gitu ya. Jadi pelan-pelan di sana. Tetapi jangan terlalu pelan-pelan juga, nanti lu malah lu membuang waktu. Bagi yang mereka start, dilihat, coba lu benar-benar melihat, benar-benar lu itu menarik
diri lu sendiri dengan diri lu sendiri, banyak-banyak komunikasi ngomong ke diri lu sendiri. Ini bener nggak tindakan gua? Dengan gua stuck kayak gini baik nggak? Kedepannya gua ini harus seperti apa? Kemampuan gua seperti apa gitu, harus bener-bener dimaknai bijaksana. Jadi benar-benar lu ke depannya itu nggak terlalu yang kayak ya kembali lagi tadi terburu-burunya itu gitu loh. Jadi lu nya bisa baik-baik ke diri sendiri gitu ya, lebih bijaksana di masa depan. Dan tidak banyak membuat kesalahan yang sama apalagi dengan orang-orang yang berbeda tapi kurang lebih latar belakang dan sifatnya itu sama, entah menjatuhkan lu, membuat hal yang jelek ke lu, bawa hal yang negatif ke lu, hal-hal seperti itu. Oke. Di Empress di sini ada kartunya Ibu Pertiwi di sini. Banyak hal baik di depan ya yang gue lihat ya. Kesempatannya sekali lagi yang gue lihat itu banyak. Karena emang dari awal sudah kartunya lu itu ratunya tongkat ya. Banyak orang yang percaya sama lu, project itu banyak yang bisa lu kerjakan itu banyak di depan. Gitu loh. Orang yang banyak percaya sama lu, ada kenaikan entah popularitas lu itu naik gitu ya, lu naik daun dan lain sebagainya, orang itu lebih banyak ngelihat lu banyak dipercaya sama orang. Di sini ada stepnya, di sini ada jalannya, semuanya ini baik. Step-stepnya itu kedewasaan lu dapat secara step by step gitu ya, langkah demi langkah, pelan-pelan, ada peningkatan itu yang bertahap di sini, tidak yang langsung signifikan tinggi, tapi benar-benar jatuhnya juga dalam juga enggak. Tapi di sini ada peningkatan yang baik ke depan, di mana lu itu pelan-pelan membawa diri lu lebih baik, lebih bijaksana, percaya sama orang itu tidak tiba-tiba yang percaya begitu saja gitu ya. Ada apa benar-benar dipergunakan sama lu. Pelan-pelan orang itu tertarik sama lu, ketarik dengan karisma lu, energi lu, aura lu dan sebagainya. Kedewasaan lu benar-benar terpancar di sini, kreativitas ada di sini gitu loh. Hati-hati pokok jangan terlalu masukkan di masa lalu. Ada orang yang iris, biarkan saja karena tadi ada 5 tongkat, terus ada 2 cawan plus ada 7 pedang ya. Iya, kehati-hatian aja gitu loh. Bener-bener apa ya? Peringatannya di sini ada, bagusnya di sini ada dan sampai di atas dari lu di depan ini ratunya tongkat ke ratunya Ibu Pertiwi ini signifikannya baik ya karena stepsnya itu sudah banyak. Ini sudah dilihat kenaikan ke arah yang lebih baiknya itu bagus sekali gitu loh. Stepsnya bagus. Dari union ada yang mau ketemu dengan orang di masa lalu, nggak disangka-sangka ya. Ada pertemuan, banyak meeting-meeting nanti ya, banyak gathering nanti ya, banyak pertemuan-pertemuan lah intinya ya. Dengan orang-orang yang baru rasa lama juga ada di sini. Teman-teman yang baru lu kenal, yang tadi ketarik dengan energi lu, mulai ada meeting-meeting, mulai ada apa ya, mulai ada pertemuan yang arahnya itu ya otomatis lebih positif ke masa depan. Uh, Baik itu di proyek, baik itu di finansial, baik itu di popularitas, baik itu di apa namanya, di pengembangan diri, hal-hal seperti itu. Jadi positifnya banyak di depan, bagus. Banyak orang yang mengandalkan lu ya dengan The Widow di sini. Banyak orang yang ngandalin lu, banyak orang yang bergantung sama lu. Baik itu di tingkat moral, spiritualitas, bahkan itu finansial, hati-hati ya. Karena dianggap dan dilihat lu mampu, lu bisa. Banyak orang ini benar-benar bergantung ke diri lu, kreativitas lu gitu ya. Independennya lu dilihat mandiri, lu dilihat mampu, lu dilihat bisa, lu dilihat kuat, lu dilihat berani. Jadi mereka melihatnya itu bagaimana. Di sini jeleknya adalah orang terlalu bergantung sama lu sampai lu itu ngelihat gua ini kerjaannya nih banyak gitu loh. Kayak yang gua ini nggak ada kerjaannya dan gua ini tinggal perintah sana sini, uang datang sendiri gitu ya. Setiap kali mandi gua mandinya pakai uang gitu. Jadi kayak lu itu ada rasa capek juga satu waktu gitu ya. Jeleknya di situ. Jadi kadang gue lihat orang itu ada yang tidak tahu batasan meminta atau mencoba meraih lu gitu loh. Jadi kayak yang ya itu karena dilihat lu mampu, lu bisa, lu wah, lu berani dan lain sebagainya.
The Hunter, oke, di sini pemburu diminta lo proaktif ya, menciptakan bola. Jangan hanya menunggu-menunggu aja gitu loh. Lo lebih banyak berkecimpung di dunia sosial, banyak orang yang nanti komunikasi sama lo. Lo diminta untuk ke sana, untuk kemari, dimintai nasihat dan lain sebagainya, saran, masukan dan lain sebagainya. Di sini lu ya kembali lagi tadi dianggap mampu, dianggap bisa tadi gitu loh. Dan lu itu orangnya kreatif ya. Di sini benar-benar diingatkan lu serba bisa, lu serba mampu lo ya. Hmm, energi lu banyak ya. Baik elunya dan orang ngelihat lu tuh seperti itu. Mau nggak mau, bisa nggak bisa, lu harus seperti itu ditempa dan memang harus menampilkan diri dan harus memang bertindak seperti itu. Susahnya di sana ya, benar-benar maintain diri lu seperti itu. Jubilation di sini. Oh, iya kembali. Iya kembali lagi tadi. Orang yang nggak suka sama lu dengan orang yang suka sama lu dengan orang yang muja lu itu lebih banyak orang yang muja lu gitu loh. Banyak orang yang lihat lu gitu ya. Banyak orang yang melihat lu mampu, lu bisa, banyak lebih percaya sama lu daripada orang yang nggak suka sama lu gitu loh. Lu dipaksa memang menerima kenyataan kalau memang iya di mana-mana ada mata air, ada comberan gitu ya. Ada hal yang jelek, banyak hal yang bagus gitu sebenarnya. Jadi jangan lu pernah lupa akan hal itu karena memang kekuatan lu banyak, kreativitas lu banyak, yang menunggu di depan itu banyak. Menunggu yang baik plus yang jelek juga. Jadi ya seperti itulah. Oke, terlalu lama. Oke, thank you Leo. See ya.